Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Api para dewa ada di langit, dan cahaya harta karun mengamuk. Dua raja kerajaan yang kuat bertarung sengit dalam kehampaan. Seorang pria berjubah merah mengendalikan pisau terbang emas. Salah satunya adalah seorang pria tua berjubah kain yang tinggi memegang gig perang perunggu. Pertempuran antara keduanya segera menarik perhatian banyak biksu di dekat laut ajaib tak terbatas. Suyi hanya melihat ke atas dan kehilangan minat. Ini hanya kontes antara dua raja dengan umur yang sama. Tapi pada saat ini, suara Xiao yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Dan seorang pria dengan jubah perak dan mahkota di kepalanya berjalan di jalan beraspal dengan bunga emas. Penonton terdiam, dan mereka semua tercengang. Dan pria dengan jubah perak dan mahkota bahkan lebih luar biasa, dan gayanya tak tertandingi. Pada pandangan pertama, dia adalah keberadaan yang menakutkan. Kedatangannya juga mendadak menjadi fokus perhatian penonton. Ada banyak biksu di alam kerajaan di sini, dan keduanya adalah raja alam, tetapi mereka di sini untuk bergerak. Jika mereka menyakiti orang-orang yang tidak bersalah itu, bagaimana Anda bisa menanggungnya? Pria berjubah perak dengan mahkota memegang bambu hijau di satu tangan dan tangan lainnya di belakang punggungnya, mendesah pelan. Satu kalimat bergaung dengan banyak biksu yang hadir, semuanya menunjukkan kekaguman. Inilah master sejati. Gaya dan pikirannya sangat mengesankan. Dan kedua karakter Realm King itu semuanya tidak nyaman, dan ekspresi mereka tidak pasti. Pria berjubah perak dengan mahkota itu berkata dengan lembut, ekspresinya penuh menahan diri dan menghina. Bagaimana perasaan saya, orang ini tidak membantu jalan, tetapi lebih seperti sengaja pamer? Meng Changyun bergumam. Wei San juga setuju dan berkomentar, orang ini terlalu centil, dari saat dia muncul, dia memainkan seruling, dan dia adalah bunga emas jalanan. Suasana flamboyan. Bibir Suyi berkedut tanpa terasa, dan berkata, kalian merasa cukup baik, orang ini. Sangat suka mencampuri urusannya sendiri, dia harus berpura-pura ketika dia mendapat kesempatan, kalau tidak dia akan melakukannya. Merasa tidak nyaman. Meng Changyun dan Wei San terkejut, menyadari bahwa Suyi sepertinya melihat melalui identitas pria berjubah perak dan bermahkota. Pada saat ini, kedua raja kerajaan membeku, saling memandang, seolah-olah mereka telah berkompromi, mengepalkan tinju pada pria berjubah perak dengan mahkota, dan berbalik. Pertempuran bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Adegan ini langsung mendapat banyak tepuk tangan dari penonton. Beberapa biksu wanita cantik bahkan lebih bersinar dan dikagumi. Pada saat ini, sebuah suara terkejut terdengar. Berani bertanya apakah yang mulia adalah Zhuang Bifan Zhuang senior dari keluarga Zhuang. Zhuang Bifan? Begitu namanya keluar, seluruh hadirin terdiam dan bergeming. Di kedalaman langit berbintang, ada 8 keluarga tingkat raja, salah satunya adalah keluarga Zhuang kuno. Di klan Zhuang kuno, yang paling banyak dibicarakan adalah kekuatan kuno di klan mereka, Zhuang Bifan. Yang disebut Raja Kerajaan Sia-sia. Dalam kehampaan, sampai jumpa. Pria eguan berjubah perak itu tertegun sejenak, seolah-olah dia diliputi oleh desahan, dan berkata dengan emosi, mengingat masa lalu, satu Xiao dan satu pedang melepaskanku, dan aku sudah sangat terkenal selama 100.000 tahun. Kursi ini sudah lama tidak ada di sini. Berjalan di dunia, saya tidak pernah berpikir bahwa di dunia sekarang ini, masih ada orang yang mengingat kursi ini. Ada sensasi di lapangan, dan para biarawan itu menunjukkan kekaguman. Ternyata pria tua dari keluarga Zhuang. Meng Changyun tiba-tiba terlihat aneh. Sejak di alam Heiyu di sebelah sabuk Heifeng, ia pernah bertemu dengan seorang pemuda bernama Zhuang Xiaoyun, yang juga sangat arogan, serta suka melawan ketidakadilan. Pada akhirnya, itu diperbaiki oleh Suyi, dan dia hampir menangis. Saat ini, perbandingan menunjukkan bahwa temperamen Zhuang Xiaoyun memiliki banyak kesamaan dengan leluhurnya. Itu dia. Wei San menyeringai, Zhuang Bifan, pria yang dianggap sebagai pelacur nomor 1 di langit berbintang, siapa yang tidak tahu? Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya,
Zhuang Bifan pandai dalam segala hal, satu-satunya hal buruk adalah dia suka berpura-pura terlalu banyak. Kursi ini sudah lama melewati usia pemaksaan. Alasan mengapa saya maju hari ini adalah karena saya tidak tega menanggung bencana kolam ikan. Sekarang setelah masalah selesai, semua orang harus pergi. Dalam kehampaan, Zhuang Bifan King melambaikan tangannya dengan sangat hati-hati. Tapi Suyi dapat dengan jelas melihat bahwa sudut bibir pria ini sedikit naik, jelas menikmati perasaan yang sangat dinanti ini. Masalah bau orang ini tidak bisa diperbaiki. Suyi tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Monster tua Zhuang, karena kamu sangat baik, mengapa kamu tidak membantuku? 4 sosok datang dari kejauhan. Seorang pria parubaya dengan jubah aprikot, seorang wanita dalam gaun bulu, seorang wanita tua dengan jubah warna-warni dengan rambut tipis, dan seorang pria muda yang sakit-sakitan dengan jubah abu-abu. Dia dipimpin oleh pria parubaya berjubah aprikot, memegang pengocok di tangannya, dengan alis tegas, dan tubuhnya sekuat gunung. Orang yang menarik hati. Wei San mengerutkan kening dan berbisik. Suyi berkata dengan ekspresi tidak berubah, pemuda berjubah abu-abu adalah tuannya, dan dia seharusnya berasal dari klan Zong dari klan Tao kuno. Klan Taois kuno Zong. Wei San dan Meng Changyun keduanya menunjukkan sedikit warna kental. Dibandingkan dengan raksasa langit berbintang di dunia, keluarga Zong, salah satu dari 6 penjaga kuno Taoisme, tidak diragukan lagi lebih kuno, dan bahkan dapat digambarkan sebagai tak terduga. Faktanya, latar belakang 6 wali Tao kuno dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dan bahkan diturunkan sebagai keturunan abadi. Suyi mengingat peristiwa masa lalu. Dahulu kala, wanita istimewa Huak Xinzai pernah memuja Taixuan Dongtian sebagai jepit rambut pinus, dan menjadi salah satu muridnya yang disebutkan namanya. Tidak lama kemudian kebenaran terungkap bahwa Suyi tahu bahwa Nona Huak Xinzai ini sebenarnya dari keluarga Zong, penjaga kuno Taoisme. Hubungan antara Huak Xinzai dan klan Tao kuno Zong sangat dekat. Seperti yang dipikirkan Suyi, dia turun ke kehampaan di kejauhan. Zhuang Bifan juga melihat identitas pihak lain, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, kamu memiliki karir yang hebat dalam lukisan keluarga Xinzai, mengapa kamu membutuhkan seseorang dari Zhuang untuk membantu? Suasananya sepi dan membosankan. Beberapa biksu di daerah sekitar menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan mereka semua melarikan diri ke kejauhan untuk pertama kalinya, agar tidak terpengaruh. Lagi pula, setelah perang pecah, pertempuran setelahnya saja sudah cukup untuk melenyapkan karakter di dunia nyata. Ini bukan waktunya untuk menonton. Untuk beberapa saat, lapangan menjadi sangat sepi dan kosong. Namun ada juga beberapa Realm King yang memilih untuk tinggal dan menonton dari kejauhan. Anda, monster tua Zhuang, dapat membantu. Nada setengah baya dari jubah aprikot sungguh-sungguh. Oh, ada apa? Zhuang Bifan mengerutkan kening. Laut membelah titik-titik air. Pemuda berjubah abu-abu yang sakit-sakitan itu tiba-tiba berkata, selama kamu meminjamkan kami harta ini, kamu akan banyak membantu kami. Di kejauhan, ketika dia mendengar ini, Suyi sedikit mengernyit. Orang-orang ini, ternyata ide untuk memainkan harta ini. Meng Changyun ingat bahwa ketika Suyi berada di dunia Heian, dia pernah meminta Zhuang Xiaoyun untuk kembali ke klannya, dan dia menyampaikan pesan kepada leluhurnya Zhuang Bifan, meminta Zhuang Bifan untuk membawa harta dan tunggu dia di tepi lautan sihir. Tidak diragukan lagi, harta ini pastilah tetesan air Dinghai. Mata Zhuang Bifan menyipit pelan, hampir mengatakan sesuatu. Pemuda berjubah abu-abu berkata dengan dingin, sejak kami menemukanmu, kami secara alami tahu bahwa harta ini ada di dalam dirimu, dan aku mungkin juga mengatakan terus terang, aku berasal dari keluarga Zong, namanya Zong Yang Sun, dan aku memberikan wajah akan. Ekspresi Zhuang Bifan berubah untuk beberapa saat. Pria parubaya berjubah kuning dan aprikot, wanita berbulu, dan wanita tua berpakaian warna-warni semuanya diam-diam menggerakkan sosok mereka dan menghalangi mundur Zhuang Bifan, sehingga mereka bisa melihat Zhuang Bifan dengan waktu luang. Tatapan itu seperti binatang di dalam sangkar. Suasana menjadi semakin menyesakkan, membuat orang terengah-engah.
Beberapa raja dunia yang menonton dari kejauhan semuanya gemetar ketakutan. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Huaxinzai dan klan Zhong kuno akan berada di tepi lautan iblis yang tak tentu ini, mengincar Zhuang Bifan antik tua dari klan Zhuang dunia raja. Kalau mau pinjam, pinjam saja, apa aku terlalu tidak tahu malu? Zhuang Bifan mencibir, kelinci kecil, jangan mengira kamu berasal dari keluarga Zhong, kamu bisa menentang dan melanggar hukum. Zhong Yangsun, yang tampak sakit, tiba-tiba menunjukkan senyum tak terkendali dan berkata, "Hal tua, malu di wajahmu, kukatakan padamu, di sini, aku bisa menentang dan melanggar hukum. Bunuh dia." Berbicara, Zhong Yangsun melambaikan tangannya. Tiga pria parubaya di Xinghuang Taopao, yang telah menunggunya, tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Boom! Kekosongan itu kacau, dan api ilahi melonjak. Tiga raja kerajaan dari Huaxinzai langsung menyerang si pembunuh tanpa ampun. Dan Zhong Yangsun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berdiri santai menonton dari kejauhan, menatap mata Zhuang Bifan, seolah menatap orang mati. Zhuang Bifan tidak akan duduk diam. Dia akan keluar dari pengepungan dan menemukan cara untuk bertahan hidup, ketika tiba-tiba sesosok tinggi muncul di depannya dari udara tipis. Dengan jentikan jubah lengan. Boom! Ekspresi mereka semua berubah. Di kejauhan, Zhong Yangsun mengerutkan kening, siapa yang begitu berani, beraninya dia campur tangan? Apa pacaran? Zhuang Bifan tiba-tiba melebarkan matanya, sudut alisnya penuh kegembiraan, dan dia mengerti siapa yang datang. Kamu berani merampok harta yang kuinginkan, sungguh pengecut. Suara acuh tak acuh dengan penghinaan masih bergema, dan Suyi sudah menembak langsung. Telapak tangan seperti pedang, menyapu langit. Kilat pedang muncul, menerangi pegunungan dan sungai. Sepertinya juga langsung menerangi langit yang luas dan dingin. Langit itu transparan. Abu. Di depan istana Gagak di Gunung Gagak, Suyi, dengan kesempurnaan luar biasa dari umur yang sama, mampu melawan pukulan penuh ke-19 raja dari alam Dongyu sendirian. Saat ini, hanya untuk membersihkan tiga karakter Rana Dongyu, dan secara alami memiliki kekuatan penghancur mutlak. Sebenarnya, dibandingkan dengan penonton di puncak, Suyi hari ini bahkan lebih baik. Lapangan itu sunyi dan sunyi. Zhuang Bifan mengepalkan tangannya dengan tenang, tercengang. Zhong Yangsun, yang berdiri di kejauhan dengan tangan di punggungnya, tiba-tiba membeku, dan matanya membulat. Suasana hening yang mengejutkan menyelimuti langit, bumi, gunung, dan sungai. Sangat sunyi hingga jarum jatuh dapat terdengar. Bahkan gelombang bergejolak dari laut ajaib yang tidak menentu di kejauhan menjadi sunyi. Penonton di kejauhan terperanjat, dan rahang mereka ternganga. Sebelumnya, semua orang berkeringat untuk Zhuang Bifan, barang antik tua dari keluarga Zhuang, dan bahkan curiga Zhuang Bifan tidak bisa lepas dari bencana ini. Bagaimanapun, orang yang melakukannya adalah tiga kekuatan besar dari Huaxinzai. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa sebelum perang pecah, seorang pemuda berjubah hijau muncul, dan dengan satu pedang, dia dapat dengan mudah membunuh tiga penguasa besar alam gua Huaxinzai. Terlalu menakutkan. Di kedalaman langit berbintang, alam gua sudah menjadi puncak keberadaan. Siapa yang menyangka orang seperti itu akan dengan mudah dilenyapkan seperti kalkun? Secara komparatif, Wei San dan Meng Changyun adalah yang paling tenang. Menurut mereka, jika Guanxiong tidak dapat mengambil langkah ini, itu akan disebut abnormal. Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu begitu sombong. Suyi mengabaikan ini dan memandang Zhong Yangsun dengan santai. Seluruh tubuh Zhong Yangsun gelisah, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan nada serius, "Siapa yang mulia, mengapa Anda ingin terlibat dalam urusan Zhongxi dan Huaxinzai kami? Apakah ini pengecut? Keluarga Zhong dari klan kuno Anda dapat disebut sebagai keluarga tertua makanan Zhongmingding di Dongsuanyu. Makhluk kecil Anda ini telah menjadi udang berkaki lunak?" Zhuang Bifan dengan sinis dan kecewa, "Jika saya adalah leluhur keluarga Anda, saya akan sangat marah sehingga saya akan mengangkat peti mati dan bangkit." Wajah Zhong Yangsun muram dan jelek. Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu, menatap Suyi, dan bertanya dengan heran, "Kamu? Apakah kamu reinkarnasi dari penonton?"
Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan. Dalam beberapa hari terakhir, rumor tentang penonton telah berdengung, menyebar ke seluruh langit berbintang, menyebabkan banyak gelombang dan diskusi. Namun, tidak ada yang mengira bahwa keberadaan kelas atas seperti itu akan muncul di tepi lautan sihir yang tak tentu ini. Ini luar biasa. Tidak heran kekuatannya sangat menakutkan, jadi dia adalah penonton. Beberapa karakter di kerajaan yang menyaksikan pertempuran semuanya terkejut. Suyi merenung, apakah keberadaan masa lalunya telah bocor? Leluhurku pernah berkata bahwa orang kuat setingkat Lord Guanzu akan membunuh musuh, dan umumnya tidak akan repot-repot menyerang yang lemah. Zhong Yangsun menarik napas dalam-dalam dan berkata, dan sekarang, apakah Tuan Guanzu mencoba menggertak yang kecil? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi banyak orang menjadi aneh. Siapa yang berani membayangkan bahwa keturunan klan Zhong kuno yang bermartabat akan menggunakan metode seperti itu untuk bertahan hidup? Suyi juga tersenyum dan berkata, kamu Dong Yu. Pangkalan kultivasi tingkat menengah, dan saya adalah kultivasi tingkat pertama dari alam persatuan, bagaimana saya bisa menghitung pengganggu besar yang kecil? Baiklah, saya akan memberi Anda alasan lain. Zhong Yangsun. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, belum lama ini, Tian Kuan Patriarch, klan saya telah berhasil memasuki ranah kenaikan. Penonton terdiam. Kenaikan. Faktanya, akhir-akhir ini, ada desas-desus dari semua lapisan masyarakat di langit berbintang bahwa barang antik tua dari keluarga Zhong kuno diduga telah menembus reruntuhan makhluk abadi tertentu dan berangkat di jalan berbulu. Tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah rumor. Meski menimbulkan sensasi di dunia, hal itu tidak pernah dikonfirmasi. Namun, sekarang, Zhong Yangsun, keturunan langsung dari keluarga Zhong kuno, berinisiatif untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menyebutkan namanya, itu adalah Zhong Tianquan antik tua klannya. Berani bertanya pada Tuan Guanzu, apakah alasan ini cukup? Zhong Yangsun mengucapkan setiap kata, dan arti penghinaan muncul di antara alisnya. Kenaikan. Ditakdirkan untuk memimpin era baru. Dan leluhur klan Zhong kuno, Tianquan, adalah yang pertama menjadi alam kenaikan setelah berabad-abad. Dengan kekuatan sebesar itu, siapa di dunia ini yang berani menghina? Suyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak berguna. Zhong Yangsun tinggal sebentar. Puff. Pedang Qi jatuh dari langit, dimasukkan dari atas kepala Zhong Yangsun, seluruh tubuhnya hancur, dan jiwanya berserakan. Semua orang ketakutan. Hanya Zhuang Bifan yang berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu bagaimana membungkuk dan bekerja sama. Tetapi menggunakan kekuatan leluhurnya untuk mengancam, betapa bodohnya, junior keluarga Zhong saat ini telah lupa, penonton adalah yang paling menjijikkan apa yang diancam? Dia sangat menyesal. Jika itu adalah para tetua dari keluarga Zhong, kecuali jika mereka ingin bertarung, mereka tidak akan pernah membuat ancaman dengan kata-kata. Di kejauhan, Wei San dan Meng Changyun telah bertindak tanpa sadar, berencana untuk membersihkan rampasan. Senior, biarkan Xiao Lao datang. Meng Changyun berkata cepat. Hei, kenapa mengganggumu dengan masalah sepele ini? Wei San menolak. Dia tidak hanya terbiasa mengumpulkan jarahan, tetapi juga mengembangkan hobi, bagaimana dia bisa mentolerir Meng Changyun untuk merebutnya? Karena ini masalah kecil, jika kamu membiarkan senior melakukannya sendiri, bukankah itu akan mempermalukan orang tua itu? Biarkan orang tua itu datang. Meng Changyun berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Wei San bisa setuju? Ketika saya melihat adegan ini, bibir merah Pluto sedikit berkedut, apa? Suyi tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan tidak repot-repot memperhatikan. Dia memandang Zhuang Bifan dan berkata, Lao Zhuang, bisakah kamu membawa sesuatu? Bawa. Zhuang Bifan tertawa. Ayo ngobrol di sana. Berbicara, Suyi menyapu ke depan dan menemukan tempat terpencil. Zhuang Bifan mengikuti. Pembantaian terhadap Zhuang Bifan telah berakhir, tetapi kemunculan Suyi menyebabkan badai di tepi lautan sihir yang tak tentu ini. Dalam 1/4 jam, Suyi sedang duduk di kursi rotan, bermain dengan manik-manik roh biru seukuran buah kenari di tangan kanannya. Manik-manik roh itu jernih dan halus,
melekat dengan untaian kabut es biru seperti mimpi, yang dipenuhi dengan sumber kekacauan yang misterius. Laut terbagi menjadi tetesan air. Harta karun klan Zhuang kuno, dikabarkan lahir di mata laut kekacauan tertua, dan memiliki efek magis yang luar biasa. Dengan harta ini, Anda dapat dengan mudah menyelesaikan semua jenis perampokan ketika Anda pergi ke daerah terlarang yang ganas seperti Laut Iblis yang tidak pasti. Ini. Apakah seseorang mencoba membuat saya terbakar? Su Yi berpikir keras. Selama percakapan dengan Zhuang Bifan, dia telah mengetahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, semua lapisan masyarakat di langit berbintang menyebarkan perbuatan yang terkait dengannya, menyebabkan sensasi di dunia. Terutama dalam rumor, seseorang telah menginjakkan kaki di jalan berbulu, dan mitos lama seperti dia ditakdirkan untuk diinjak-injak. Su Yi tidak peduli tentang ini, tetapi dia harus memperhatikan siapa yang diam-diam menyulut api, dan hanya dalam beberapa hari, berita itu menyebar ke semua orang. Ini jelas sebuah anomali. Zhuang Bifan memegang bambu hijau di satu tangan dan tangan lainnya di belakang punggungnya, dan berkata, jika ada yang tidak beres, pasti ada iblis, itu pasti musuh dari kehidupan Anda sebelumnya. Mendorong Anda ke puncak badai secara alami akan menjadi mereka yang dikritik oleh publik akan berada dalam masalah. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, orang bodoh tahu bahwa sangat sulit bagi karakter-karakter di dunia ini untuk mengancamku. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani mati bodoh? Omong-omong, Su Yi sedikit mengernyit, mengerti, dan berkata, sepertinya berita ini untuk mereka yang akan memulai jalan kenaikan, atau sudah memulai jalan kenaikan. Kenaikan. Pupil Zhuang Bifan menyusut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ini berarti bahwa dalam periode waktu berikutnya, kemungkinan akan ada karakter dari alam Ascension untuk menemukan kesalahan? Su Yi tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, aku menantikannya. Zhuang Bifan memandang Su Yi yang duduk dengan nyaman di kursi rotan, ekspresinya acuh tak acuh dan tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, berkata, dunia mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Dunia ini yang seseorang dari Zhuang tidak bisa berpura-pura. Banyak hal, tetapi dibandingkan denganmu, itu masih jauh di belakang. Su Yi. Kapan saya menginstalnya? Su Yi tidak enak badan. Kepura-puraan itu sepertinya telah menyatu dengan temperamenmu, dan tidak ada jejaknya, dan disinilah aku merasa malu. Su Yi. Dan seterusnya. Saat mengobrol, Wei San, Meng Changyun, dan yang lainnya sudah menjarah. Su Yi tidak menunda lagi, bangkit dari kursi rotan, dan berkata, ayo pergi. Segera, sekelompok orang berangkat dan menyapu ke arah lautan sihir di kejauhan. 1 hari kemudian, di lautan kabut berkabut, sepotong mayat bintang mengapung dan tenggelam di samudra hitam, seperti pulau terpencil demi pulau. Salah satu mayat bintang besar memiliki dojo kuno. Di tengah dojo, ada platform Taois 9 zang, di mana api ilahi sedang berkobar, cahaya Tao membubung ke langit, dan ada gelombang suara Tao yang agung, mengambang di laut seperti suara alam. Di dojo, sudah ada banyak sosok biksu, pria dan wanita, tua dan muda, semua duduk bersila saat ini, mendengarkan sosok kuat melantunkan kitab suci Tao, dengan terpesona ekspresi. Dari waktu ke waktu, pembudidaya datang dari jauh dari laut, dan ketika mereka mendengar suara nyanyian, mereka semua datang ke dojo dan duduk bersila. Di kejauhan, Su Yi dan rombongannya muncul. Hanya suara nyanyian sutra membuatku merasa berdaya, dan sepertinya aku bisa menjelajahi labirin kapan saja. Mata Pluto berbinar, dan alisnya menunjukkan ekspresi terkejut, mungkinkah Yuhua yang asli sedang berkhotbah dan mengajar? Wei San dan Meng Changyun juga tergerak. Hanya Su Yi yang mengerutkan kening. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.